Teman-teman sekalian, salah satu ciri khas orang muslim adalah mereka selalu bermuhasabah. Mereka selalu menjadikan apapun yang sudah mereka kerjakan, walaupun itu sudah maksimal dia kerjakan, ada bahan evaluasi di akhirnya. Kira-kira kekurangan apa lagi? Atau harus ditingkatkan seperti apa lagi? Contoh misal, walaupun teman-teman sudah rutin sholat malam, seperti sekarang Ramadan, Masya Allah, kita terus berjalan puasa dan semoga Allah SWT mudahkan kita sampai akhir Ramadan, penuh dengan kesehatan, keimanan, amal soleh, dan juga jauh dari kemaksiatan. Allahumma amin. Tapi teman-teman sekalian, orang yang cerdas adalah dia selalu muhasabah. Dia gunakan atau dia disisihkan di akhir waktu dia di malam hari, bagaimana dia evaluasi. Hari ini puasanya sudah maksimal belum? Apakah saya sudah gunakan maksimal dalam ibadah-ibadah? Misal, ibadah, baca Quran. Berapa ayat sudah saya baca hari ini? Dia evaluasi. Kalau dia cuma baca 10 ayat, dia coba tingkatkan menjadi 20 ayat, 30 ayat, 40 ayat. Bahkan kalau perlu 1000 ayat per hari. Ya. Sehingga Anda dengan 6 hari atau 7 hari sudah bisa mengkhatam 30 juz Al-Quran. Kita jadikan bahan muhasabah. Puasa hari ini sudah berisi enggak dengan zikir pagi petang? Sudah berisi enggak dengan sholat duha? Sudah berisi enggak dengan istighfar 100 kali? Sudah berisi enggak dengan berdoa yang memang Nabi SAW janjikan mustajab atau diterima karena di waktu puasa? Sudahkah hari ini saya berbakti pada orang tua? Sudahkah saya isi dengan bersedekah di pagi hari? Sudahkah saya persiapkan di maghrib seperti ini untuk membuka puasakan orang? Dan seterusnya. Jadi jadikan bahan muhasabah. Nah, evaluasi ini itu akan membuat kita meningkatkan kualitas amal baik yang sudah kita kerjakan. Begitu juga teman-teman sekalian, kalau seseorang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kelalaian, dia selalu mengevaluasi dirinya. Karena introspeksi diri ini penting sekali. Dia akan sangat berpengaruh ya, untuk meningkatkan kualitas kebaikan kita, dan juga dia akan menghadang kita ya, dengan tembok yang sangat besar dari perbuatan kesalahan. Karena kita akan terus ya, berjaga-jaga jangan sampai kita terjerumus lagi pada kesalahan yang sama. Oleh karena itu perkataan Umar ini sangat menarik. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalau teman-teman ya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Kalau teman-teman pernah menghadapi sebuah permasalahan, mungkin Anda pernah rasakan seperti disoroti oleh banyak orang. Mirip dengan di sidang lah ya. Maka seperti apa perasaan Anda pada saat itu? Saya yakin Anda merasa kayak diserang dari semua sisi. Allah Subhanahu wa taala datangkan itu dalam kehidupan Anda supaya Anda tahu di hari kiamat nanti akan lebih berat tentunya. Oleh karena itu kita harus jadikan apapun kesalahan kita segera perbaikin, bertobat dari kesalahan tersebut, dan kita terus bergerak ke depan untuk menjadi orang yang sukses. Tidak ada kata terlambat tentunya. Karena kita sudah bahas juga di penyebab lemahnya iman yang sebelumnya, ajiz atau lemah, ini karena itu. Mereka tidak mau bergerak, mereka sering putus asa, karena merasa sudah pernah berbuat dosa besar. Enggak. Perbuatan dosa besar pun kalau orang sudah taubat dibersihkan oleh Allah SWT. Dan tidak ada kata terlambat untuk Anda menjadi orang terbaik umat ini. Selama Anda masih hidup, kejar prestasi terbaik itu. Juga dikatakan, wazinu amalakum qabla an tuzan. Timbanglah amal-amalmu sebelum amalmu itu ditimbang. Bukan berarti kita menghitung-hitung amal yang sudah kita kerjakan. Tapi kualitasnya sudah masuk. Gak? Seperti Anda ingin menawarkan produk ke satu perusahaan, Anda harus mengikuti spek perusahaan itu. Supaya produk Anda diterima. Kalau tidak, maka tidak akan diterima. Itu yang penting untuk digarisbawahi. Lalu kata penulis, jadi kita mengintrospeksi diri kita sendiri karena amal perbuatan kita akan dihisab kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat.
Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini bagaimana Allah SWT menyuruh kita selalu berhati-hati. Jangan sampai nanti kamu dihisap di hari kiamat. Jadi dari sekarang mudahkan, ringankan ya timbangan dosamu dan beratkan timbangan amalmu. Saya sering membahasakan itu buat diri saya sendiri, kemudian baru teman-teman ya. Semoga Allah SWT menjadikan saya orang pertama melaksanakan lalu mengajarkannya. Pergilah menuju akhirat dengan membawa dua hal dan jangan bawa dua hal. Pergilah menuju ke akhirat, menuju kematian, dan kita pasti akan mati semua teman-teman sekalian. Semoga insya Allah husnul khatimah. Maka bawalah menuju kematian itu amal saleh dan teman saleh. Amal saleh dan teman saleh. Jangan bawa yang lain. Ini dua. Setiap yang Anda persiapkan adalah amal saleh. Salat, ya puasa, ya zakat, ya segala macam bakti dengan orang tua, zikir, berdoa, jenguk orang sakit, mengantar jenazah dan seterusnya. Jadi dari sini Anda sibuk dari amal soleh ke amal soleh apa lagi. Jangan pernah teman-teman merasa puas dengan satu amal soleh yang Anda kerjakan dalam satu hari itu. Kemudian juga bawa teman soleh. Dalam sebuah riwayat dikatakan, kata Nabi SAW, nanti akan ada orang beriman masuk ke dalam surga. Lalu dia mengatakan pada Allah, ya Allah, sahabatku, pernah ada orang bersamaku dulu di dunia. Maka Allah SWT pun mengizinkan dia untuk mencari temannya di neraka. Lalu dia temukan dan dikeluarkan dari neraka. Sampai orang-orang di neraka itu merasa cemburu melihat orang ini. Siapa ini orang ini? Kenapa kok bisa keluar? Apakah amal solehnya yang mengeluarkan dia? Jawabannya tidak. Karena kalau dia punya amal soleh banyak, pasti dia sudah masuk surga dari awal. Lalu setelah ditelusuri ternyata, atau dicari tahu ternyata informasinya, ya karena ada temannya yang soleh yang masuk ke surga, yang pernah dia jadikan sahabat selama di dunia, ya itu yang menolong dia. Jadi amal soleh dan teman soleh. Yang kedua adalah jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Nah ini jadi bahan muhasabah kita, introspeksi diri kita ini. Jangan sampai Anda membawa dosa. Usahakan di detik ini, pada saat Anda dengarkan ceramah ini pun, ya, saya dan teman-teman sekalian kita mulai bertobat dari dosa-dosa kita. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nabi SAW beristighfar dan bertobat setiap hari 70, riwayat lain 100 kali. Dan juga jangan bawa musuh. Jangan selalu sifatnya setiap hari mikirin kesalahan orang, kesalahan orang, kekurangan orang, sehingga selalu saja ada musuhnya setiap hari. Yang kalau dihitung selama dia hidup mungkin akan habis pahala dia seluruhnya nanti di akhirat dibagi-bagikan kepada orang tersebut. Sibuk dengan gosipin orang, sibuk dengan fitnah orang, sibuk dengan mencari kesalahan orang, ini semua hal yang berbahaya sekali. Al-Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, manusia yang paling ringan hisabnya dalam kurung perhitungannya pada hari kiamat adalah mereka yang selalu mengintrospeksi diri mereka di dunia, yaitu melihat kembali semua keinginan dan amal perbuatan mereka. Apabila keinginan dan cita-cita mereka itu baik bagi mereka, maka mereka melanjutkannya, dan jika tidak, maka mereka tidak melanjutkannya. Dan sesungguhnya perkara di hari kiamat terasa sangat berat bagi orang yang tidak pernah mengintrospeksi diri di dunia. Mereka melakukan perbuatan di dunia tanpa perhitungan. Lalu mereka mendapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghimpun semua perbuatan-perbuatan mereka. Jadi dia tidak mau tahu sudah berapa banyak dosa yang dia lakukan. Ya, akhirnya dia tidak perlu, dia menganggap tidak perlu bertaubat, tidak perlu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kegiatan introspeksi diri melemah dan berkurang, maka sungguhnya nafsu manusia akan semakin keras kepala dan tali kendali jiwanya lepas. Lalu ia melakukan apa saja yang diinginkan nafsunya dengan tidak peduli kepada apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana amruhu furuta." Dan keadaan mereka melewati batas. Surah Al-Kahfi ayat 28. Jadi termasuk melewati batas itu teman-teman sekalian adalah kalau orang selalu menganggap remeh kesalahannya. Kalau orang selalu mengulang-ulangi perbuatan salah. Tanpa pernah mau berpikir kalau Allah akan menghukum dia. Sampai Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia
dan kalian tidak akan kembali kepada kami, itu nggak mungkin. Pasti akan ada semua hisabnya. Dan kata Allah SWT dalam ayat lain, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti dia akan lihat. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia juga akan melihatnya. Mujahid berkata, seorang ulama tabi'in berkata, ia telah menyanyiakan jiwanya, maksudnya dalam surah Al-Kahfi ayat 28 tadi ya. Wa kana amru furuta, dan keadaan banyak orang melampaui batas. Maksudnya adalah ia telah menyanyiakan jiwanya dan telah merugi. Lalu bersamaan dengan itu engkau dapatkan ia sangat menjaga hartanya, lalu menyanyiakan agamanya. Pernah ada seseorang khalifah bertanya kepada seorang ulama di zaman tabi'in dulu. Kalau saya tidak salah namanya Salamah bin Dinar, orang alim ini, tapi saya ragu, makanya saya mengatakan seorang salafus salih dulu pernah ditanya oleh seorang khalifah, kenapa kita suka dengan dunia kita dan kita takut menuju ke akhirat kita, takut mati? Jawaban beliau subhanallah sederhana. Beliau mengatakan, ini bahan muhasabah. Beliau mengatakan karena kalian memakmurkan dunia kalian dan kalian rusakkan akhirat kalian. Artinya apa? Kalau urusan dunia kalian serius kerja, cari duit, cari jabatan, cari nama harum, luar biasa pengorbanannya. Apapun dia bisa keluarkan. Kalau perlu dia harus tumpahkan darahnya. Tapi kalau urusan akhiratnya, sholat malamnya, sholatnya secara umum, puasanya, ibadah-ibadah lainnya, maka disia-siakan sama dia. Seorang penyair berkata, wahai anakku, sesungguhnya di antara manusia itu ada yang bersifat binatang dalam bentuk manusia, dapat mendengar dan melihat. Dia hanya merasakan musibah pada hartanya dan tidak merasakan musibah pada agamanya. Ini maksudnya adalah orang yang biasa saja kalau dia tidak sholat, biasa saja kalau dia tidak melakukan ketaatan-ketaatan. Tapi dia merasa beratnya luar biasa kalau sampai dia kehilangan naudzubillah pacar haram, dia kehilangan naudzubillah pekerjaan, itu luar biasa bagi dia. Beban hukum atau beban dalam hidupnya.